Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya di sini akan berpresentasi tentang komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Komunikasi adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dan lain sebagainya. Adapun ada beberapa elemen-elemen dalam komunikasi. Menurut Evan M. Rogers, pengertian dari komunikasi adalah proses pengalihan ide dari suatu sumber ke suatu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Dan adapun jenis-jenis komunikasi, di sini ada beberapa ada dua jenis dalam komunikasi. Yang pertama berdasarkan cara penyampaian, kedua komunikasi berdasarkan maksud dan tujuan. Yang pertama yaitu komunikasi cara penyampaian. Ada dua elemen. Yang pertama itu komunikasi verbal tentang lisan. Pengertian komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjalin secara langsung tanpa adanya jarak. Yang berarti contoh komunikasi lisan misalnya meeting dengan klien, wawancara kerja, atau dua orang yang sedang berbicara. Komunikasi lisan bisa juga terjadi secara jarak jauh, misalnya pembicaraan melalui telepon, bicara melalui video call, dan lain sebagainya. Dan yang dimaksud verbal atau komunikasi lisan itu bukannya komunikasi tak harus komunikasi secara dekatan, bisa jarak jauh, bisa dengan menggunakan telepon dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi dengan media yang ditulis, biasanya dilakukan melalui aplikasi atau media teknologi. Misalnya mengirim pesan melalui email, chatting melalui aplikasi WhatsApp, BBM, Facebook, dan lain sebagainya. Yang dimaksud komunikasi tertulis itu komunikasi yang melalui chatting seperti WhatsApp, chattingan dengan teman, chattingan dengan dosen, dan lain sebagainya. Itu juga dikatakan komunikasi. Yang kedua ya B, komunikasi berdasarkan maksud dan tujuan. Komunikasi dapat juga dibedakan berdasarkan maksud dan tujuan dari komunikator. Kemauan dari komunikator merupakan faktor utama dalam proses penyampaian pesan. Beberapa jenis komunikasi berdasarkan maksud, di antaranya adalah pidato, berbicara saran atau kritik, memberikan perintah, memberikan ceramah, wawancara. Dan ada komunikasi berdasarkan ruang lingkup, yaitu ada komunikasi internal, ada komunikasi eksternal. Ada komunikasi internal adalah komunikasi berada dalam batas ruang lingkup organisasi di mana interaksi hanya terjadi di antara individu dalam organisasi itu. Ada juga komunikasi vertikal, ada juga komunikasi horizontal. Yang dimaksud vertikal itu perintah atasan, teguran, arahan, dan lain sebagainya, seperti manajer, yaitu memerintahkan ke bawahnya, itu juga dikatakan komunikasi, tapi dikatakan vertikal, komunikasi vertikal. Kemudian komunikasi horizontal, diskusi atau bertukar pikiran antara anggota organisasi yang di posisinya sama. Kemudian komunikasi eksternal, ini merupakan jenis komunikasi yang dilakukan sebuah organisasi pada publik, misalnya jumpa atau live di TV, radio, dan lain sebagainya, atau di media sosial. Dan ada tujuan komunikasi. Tujuan dari dilakukannya komunikasi yaitu untuk memberikan pengetahuan ataupun informasi kepada orang lain sehingga dapat mempengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal itu. Dan ada di sini berikut ini berupa tujuan dari komunikasi. Yang pertama, agar komunikator dipengerti komunikan.
Yang kedua, agar dapat mengenal orang lain. Yang ketiga, agar dapat diterima oleh orang lain. Dan di situ presentasi dari saya tentang komunikasi. Jika ada salah dari pengertian dari komunikasi, tolong komen di bawahnya, terserah. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.